tip, beberapa tip mendidik dengan hati. Saya sebutkan 5 saja, dan mungkin ada banyak pakar yang bisa sebutkan 7, 10 atau berapa, terserah, tidak apa-apa. Saya kira ilmu itu sangat luas, tapi untuk membatasi ini saya cukup sebutkan 5 saja. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, cara kita mendidik dengan hati itu adalah kita harus muhasabah, introspeksi diri dulu. Bapak Ibu, anak-anak kita itu tidak akan jauh dari diri kita, yakinlah itu. Jadi cara terbaik untuk memperbaiki anak-anak kita adalah memperbaiki diri kita sendiri. Saya juga begitu. Jadi silahkan introspeksi, selama ini amal-amal kita sudah produktif belum? Masih ada maksiat yang kita lakukan belum? Hati kita sudah tulus mencintai anak-anak kita belum? Ini kita harus bersih dulu. Ibarat guru, hanya guru-guru yang tulus dan bersih yang akan menghasilkan murid-murid atau siswa-siswa yang tulus pula. Guru-guru yang hanya materialistik, hanya sekedar yang penting pekerjaannya berjalan, maka hasilnya juga anak-anak yang hanya materialistik. Itu pasti, itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini cara paling sederhana. Introspeksi diri kita, perbaiki seluruh pola-pola hidup kita, ibadah-ibadah kita, amal kita, maka insya Allah secara tidak langsung itu akan menurun kepada putra-putri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah doa. Ya, perbanyaklah doa. Bapak Ibu, Allah sampaikan kita ini sebagai orang tua ini waliullah, wakilnya Gusti Allah. Jadi kita ini menjadi wakilnya Gusti Allah di muka bumi. Kalau kita tulus, baik, ikhlas, kira-kira begitu, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk putra putri kita, maka insya Allah Allah pun akan demikian. Tetapi kalau kemudian kita jarang menyentuh hati anak-anak kita, menyebut nama anak-anak kita dalam doa-doa kita, maka Allah pun sama. Jadi kadang ini yang kadang terlupakan Bapak Ibu, yang sudah terbiasa alhamdulillah, yang belum mari kita menyadari. Ya, seringlah berdoa untuk anak-anak kita, sebut nama anak-anak kita satu persatu, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Ya, kemudian mintalah apa yang harusnya mereka miliki. Misalkan dipermudah untuk belajar syariah, misalkan dipermudah untuk menghafal Quran, dilembutkan hatinya, dibaikkan akhlaknya dan sebagainya, semuanya boleh kita doakan. Karena sekali lagi kita sudah diberi hak prerogatif oleh Allah untuk menjadi wakilnya Gusti Allah. Nah, ini kadang yang belum kita manfaatkan. Monggo sekali lagi, ini introspeksi saya pribadi juga ke panjenengan semuanya untuk memperbanyak doa. Dan doa itulah yang kemudian bisa merubah semuanya, ya, merubah takdir-takdir yang mungkin kurang baik kemudian menjadi baik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, keteladanan. Ya, keteladanan ini penting karena ciri anak-anak itu meniru, melihat, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi jangan sampai kemudian kita menyuruh-nyuruh anak tapi kita tidak melakukan. Teladan itu berarti di depan Bapak Ibu. Teladan itu berarti di depan. Jadi bukan membersamai, beda. Teladan itu berarti kita sudah memberi contoh dulu. Jadi nyuruh ya. Seandainya kita meminta anak-anak, yuk nak, sekarang murojaah hafalan misalkan, maka usahakan kita sudah megang Quran dulu. Ini bagian dari serius bahwa kita sungguh sebelumnya kita sudah membaca. Nah, ayo nak sholat jamaah. Maka kita sudah siap dengan pakaian untuk ibadah, siap untuk ke masjid misalkan. Ini bagian dari keteladanan. Ya. Bahkan terkadang dengan keteladanan ini tanpa kita minta, nanti anak-anak kita sudah melihat, oh, Abi sudah pakai pakaian untuk sholat, dia segera bergegas untuk mengikuti. Umi sudah memegang Quran, sudah duduk di tempat baca misalkan, maka anak-anak kemudian akan mengikuti. Inilah pentingnya keteladanan. Jangan sampai kemudian anak-anak ini kayak jadi beban, ya, terpaksa karena diberi tugas-tugas tetapi orang tuanya tidak melakukan. Nah, jadi meskipun ini sekali lagi sulit Bapak Ibu, terutama ketika anak-anak di rumah. Kalau anak-anak ada di rumah begitu kan sebenarnya mungkin lebih bebas ya, tapi kalau anak-anak di rumah itu kan ya memang kita harus profesional lah. Tapi niatkanlah sekali lagi untuk kebaikan anak-anak kita.
Kemudian yang keempat saja. Yang keempat adalah apa namanya? Tadi keteladanan. Yang keempat adalah pembiasaan, pengkondisian, pembiasaan. Allah bisa karena biasa, ya. Allah bisa karena biasa. Sesuatu itu menjadi akhlak, perilaku ketika kemudian dibiasakan, dikondisikan. Bapak sekalian, tapi memang berat biasanya, karena pengkondisian itu butuh waktu yang lama dan konsisten. Biasanya disinilah kemudian setan bermain, Bapak Ibu sekalian. Setan bermain untuk kemudian menggagalkan. Kita sudah duduk bersama dengan anak-anak kita, sudah kita bikin rencana, kesepakatan kira-kira begitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin sampai 5 hari, seminggu berjalan. Tapi setelah itu kemudian ada banyak godaan. Dan itu adalah siasat setan. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, setiap kegiatan baik itu pasti ada ujiannya. Dan ujian amal, ujian pembiasaan di rumah amal-amal baik itu adalah salah satunya adalah yang paling fatal adalah biasanya berkaitan dengan HP. HP, kalau yang kedua biasanya televisi, TV. Bapak sekalian, jadi coba perhatikan. Kalau kita pas baca Quran kira-kira begitu ya, itu kan kadang masih 2 halaman begitu sudah pedes, sudah rasanya tidak nyaman, kayaknya berat begitu. Tapi bedakan ketika kita lihat TV, ya. Lihat TV itu tanpa fokus, tanpa serius, orang sudah paham, bahkan sambil makan, sambil apa, bidikan begitu, kita masih bisa cerita isi TV itu apa. Nah, disitulah kemudian setan bermain sekali lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pengkondisian itu butuh konsistensi, butuh continue, ya, kesepakatan bersama. Ketika sudah mulai bergeser, maka kemudian kita sepakati lagi, kita evaluasi bersama-sama lagi. Dan insya Allah karena ini terus bisa kita lakukan, maka sesungguhnya itu tidak berat. Itu sudah menjadi pembiasaan, ya, sudah menjadi kebiasaan. Boleh sih pegang HP misalkan, boleh pegang HP, tapi setelah melakukan kesepakatan setelah misalkan roja, setelah hafalan misalkan, boleh nonton TV misalkan setelah belajar, setelah apa membantu orang tua dan sebagainya. Saya kira itu bisa disepakati bersama. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tip ini adalah dengan pujian. Jadi pujian itu sebagai pembenaran, penguatan Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak kita itu butuh kepastian. Ini sebenarnya yang saya lakukan itu baik enggak, atau aktivitas saya mendukung atau tidak, atau kira-kira begitu. Nah, jadi harus begitu, harus kita apresiasi. Kalau memang sudah melakukan hal yang baik, harus kita apresiasi. Jangan hanya diam saja, jangan hanya sekedar memberi tugas-tugas tetapi tidak diberikan apresiasi atau pujian. Nah, meskipun kadang tidak langsung Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan saya pernah anak saya cerita tentang temennya waktu di SD itu merokok misalkan. Maka kemudian waktu itu ya kita sampaikan, alhamdulillah Abi sama Om itu bersyukur banget punya anak seperti Mas gitu. Tidak merokok misalkan, terus menghafal Quran dan sebagainya. Itu sesungguhnya pujian yang secara tidak langsung orang tua itu merasa bangga bahwa anaknya tidak merokok. Secara tidak langsung anak itu punya penguatan bahwa orang tuanya tidak menginginkan anaknya merokok. Jadi bisa langsung maupun tidak langsung. Begitu Bapak Ibu sekalian, beberapa tip monggo saya